Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat, pada video kali ini kita akan menelusuri jalanan di Kelo 44 yang berada di daerah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang terkenal cukup ekstrim dan tikungan-tikungan yang cukup tajam ya. Nah, bagaimana keseruan kita menelusuri jalanan Kelo 44 ini? Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Dan selamat menyaksikan. Baik sobat. Oke sobat. Nah, kita sudah memasuki Kelo 1 ya. Nah, untuk jalanan di Kelo 44 ini, untuk awal-awal keloknya atau tikungannya masih termasuk agak landai ya. Nah, makin ke atas nanti makin curam dan makin tajam tikungannya. Nanti kita saksikan sambil berjalan ya sobat ya. Dan satu lagi yang mungkin perlu sobat ketahui bahwa jalan Kelo 44 ini sudah dibangun sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 1900-an. Namun kita tidak mendapatkan informasi yang pasti tepatnya tahun berapa, hanya di kisaran tahun 1900-an atau masih di zaman pemerintahan Hindia Belanda dulu. Oh iya sobat, jika Anda mengemudi terutama kendaraan roda 4 ya di Kelo 44, seharusnya sobat juga memahami karena kondisi jalan terutama di tikungan atau di kelok yang ada tidak terlalu lebar, maka sebaiknya Anda mengutamakan kendaraan yang dari bawah menuju ke atas. Jadi jika bertemu di belokan, utamakanlah kendaraan yang mau naik, dan yang dari atas mohon bersabar, kasih kesempatan yang dari bawah dulu, baru setelah naik baru Anda turun. Ini demi keselamatan dan menghindari terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Begitu ya sobat ya. Oh iya sobat, sebagaimana yang kami kutip dari berbagai sumber, bahwa jalan Kelo 44 ini panjangnya lebih kurang 7-8 km. Dan tikungan atau kelok demi kelok, kisaran ketajaman atau kemiringannya berkisar antara 45 sampai 60 derajat. Jadi cukup ekstrim ya sobat ya. Oleh karenanya
Diminta kepada para pengemudi untuk senantiasa berhati-hati dan ekstra fokus dalam membawa kendaraan di kilo 44. Karena 1 detik saja kita lengah, berbahaya dan nyawa taruhannya. Begitu ya sobat ya. Oke sobat, beberapa saat lagi kita akan berhenti sejenak ya. Kita lihat bagaimana view Danau Meninjau dari atas kilo 44 yang sangat memukau tentunya. Oke, sebentar lagi kita saksikan sobat ya. Oke sobat, kita coba berhenti sejenak ya. Kita berada di kelok 28 ya. Kita lihat view Danau Meninjau dari ketinggian kelok 28. Masya Allah, sungguh indah ciptaan Allah. Nah kita lihat sobat ya, danau yang membiru dari atas ketinggian kelok 28. Luar biasa. Kita lanjut lagi ya sobat, perjalanan kita menelusuri jalanan kilo 44. Nah, itu kelihatan ya sobat ya, nomor keloknya nomor 28 ya. Tapi sobat semua ya, kalau kita perhatikan dari bawah tadi, ternyata sudah banyak kelok itu yang nomornya sudah tidak ada. Kita tidak tahu apakah memang ada tangan-tangan jahil yang menghilangkannya atau merusaknya, atau kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu ya sobat, di setiap kelok itu ada nomornya dan bagus. Bahkan hampir di sebagian besar kelok itu dibikin taman-taman yang cantik dan indah, yang dibuat atau dibikin oleh instansi-instansi atau perwakilan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Agam. Dan di taman itu ditulis instansi mana yang membuatnya atau sekolah mana yang membuatnya, sehingga setiap kelok itu kelihatan cantik dan menarik, plus nomor keloknya. Tapi sayang sekali ya sobat, hari ini kita lihat sudah banyak sekali yang hilang atau rusak. Bahkan kita lihat juga beberapa kaca spion yang ada di setiap kelok juga sebagian udah pada hancur atau pecah ya. Ini miris sekali ya sobat ya, amat kita sayang. Nah sobat, saat ini kita sudah sampai di kelok 42 dan beberapa saat lagi kita akan menyelesaikan trip menelusuri kelok 44 ini. Dan kita lihat lagi view Danau Meninjau dari ketinggian kelok 42 ya sobat. Sungguh menawan dan menakjubkan. Nah, jika sobat berkunjung ke Sumatera Barat lewati kelok 44 dan abadikan momen yang sungguh mengagumkan ini. Begitu ya sobat. Sobat Raja Intan Channel yang baik hati, sepanjang perjalanan kita dari Maninjau menuju Embon Pagi yang sebentar lagi kita sampai di sana, begitu banyak keindahan dan keagungan Allah, keagungan ciptaan Allah yang kita nikmati dan kita lihat. Semoga ini menjadi pengingat buat kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan semoga ini membuat kita semakin bersyukur kepada Allah
atas nikmat yang diberikan kepada kita umat manusia. Dan bagi sobat yang berada di perantauan, semoga video ini bisa menjadi pengobat rindu yang sudah lama tidak pulang ke kampung. Baik sobat, sampai di sini liputan kita menelusuri Kalau 44. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.